Salam sukses, salam sehat dari Studio Biologi. Bahasan kita pada pertemuan ini adalah tentang asam nukleat. Asam nukleat ada dua jenis, yaitu DNA dan RNA. Asam nukleat dibangun oleh senyawa polinukleotida. Maka monomer dari asam nukleat adalah nukleotida. Satu nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu gugus fosfat, basa nitrogen, dan gula pentosa. Gula pentosa berarti penta, gula yang memiliki 5 buah karbon. Nah ingat, supaya disebutkan satu nukleotida, syaratnya ada gulanya harus di tengah, seperti roti kelapa gitu ya. Maka susunan satu nukleotida ada 2 kemungkinannya. Pertama, gugus fosfat, gula pentosa, basa nitrogen, atau basa nitrogen, gula pentosa, gugus fosfat. Nah, gula pentosa itu pada RNA adalah ribosa, RNA ribonucleic acid, berarti ribosa gulanya. Nah, struktur ribosa itu ini adalah seperti ini, oksigen, ini oksigen. Jadi penomoran karbonnya seperti ini. Anggaplah ini 0, menghitung gitu ya. Yaitu arahnya sesuai dengan arah jarum jam. Inilah C nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini C nomor 5. Deoksiribosa, deoksi artinya deoksi, berarti kehilangan oksigen. Sama dia dengan ribosa. Kita perhatikan perbedaannya pada C nomor 2. Pada ribosa terdapat gugus hidroksil OH. Sedangkan pada deoksiribosa di sini yang ada hidrogen. Berarti kehilangan yaitu oksigen. Lalu basa nitrogen ada 2 golongan, pertama purin, yang kedua primidin. Purin ada 2 jenis, yaitu adenin, nanti dilambangkan gini, huruf kapital huruf awalnya ya. Dan yang kedua guanin, lambangkan dengan G. Primidin ada 3 jenis, yaitu sitosin atau dilambangkan C atau S, timin, urasil. Timin, urasil. Jadi jenisnya basa nitrogen itu 5, golongannya 2. Nah lalu basa nitrogen tadi kan ada 5 jenis, 2 golongan yang ditemukan baik pada DNA maupun RNA, berarti sama antara DNA dan RNA. Ada 3 jenis basa nitrogen, adenin, guanin, dan sitosin. Lalu basa nitrogen yang hanya ditemukan pada DNA adalah timin, yang hanya ditemukan pada RNA adalah urasil. Ingat ya. Gula pada DNA adalah deoksiribosa, gula pada RNA adalah ribosa. Gugus fosfatnya sama antara DNA dan RNA. Jadi yang sama antara DNA dengan RNA adalah adenin, guanin, sitosin, fosfat. Nah, pasangan basa nitrogen pada DNA dan RNA selalu tetap. Jadi yang berpasangan adalah purin dan primidin. Ini anggaplah ini putri, ini pria. Pasangannya ini pasangan yang paling setia ya. Jadi pasangannya purin pada DNA, pasangannya itu adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin.
pada RNA, yaitu adenin berpasangan dengan urasil. Karena tidak ada timin pada RNA, maka ganti dengan urasil, yaitu guanin dan sitosin. Berarti perbedaannya di sini. Nah, pasangan basa nitrogen itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu merupakan ikatan kimia yang lemah, maka dilambangkan dengan garis putus-putus. Ini hanya mengingatkan bahwa ikatan itu lemah. A dan T, ikatan hidrogen rangkap 2. G dan C, ikatan hidrogen rangkap 3. AT rangkap 2, kalau pada RNA, A dengan U rangkap 2. Jadi pasangan basa nitrogen itu selalu tetap, bisa kita buat gini, supaya bisa lama diingat. AT, anu tante, gondrong sekali. Itulah pada DNA. Pada RNA, anu ucok, gatal sekali. Itu pada RNA. Nah, berarti basa nitrogen yang ada pada DNA, purinnya adenin guanin, pirimidinnya sitosin timin. Pada RNA, purinnya adenin guanin, pirimidinnya sitosin urasil. Ini tadi perbedaannya antara timin dan urasil. DNA rantainya ganda, double helix. RNA rantainya tunggal, single helix. Nah, di sini ada yang kita buat itu, coba membuat lagu nih ya. Ini untuk mengingat struktur asam nukleat, struktur kimianya. Judul asam nukleat. Ini lagunya gembira. Nada dasar do sama dengan C. Atau tergantung suara kita. Jadi ini iramanya, nadanya itu dari apa? Lagu yang biasa kita dengar, yaitu ku ambil bulu sepotong gitu ya. Oke. Kita perkenalkan dulu lagunya. Polimer dari nukleotida, itulah asam nukleat. Fosfat gula basa nitrogen, komponen yang monosimnya. Anu tante gondrong sekali, gondrong sekali anu tante. Akibatnya apa yang terjadi? Anu ucok gatal sekali. Putri amat gendut, pria tidak suka untuknya. Namun putri pria berjabat tangan, ikatan jadi harmonis. Putri amat gendut, pria tidak suka untuknya. Namun putri pria berjabat tangan, ikatan jadi harmonis. Oke. Bahwa asam nukleat itu dibangun oleh polinukleotida atau polimer nukleotida. Nukleotida komponennya fosfat, gula, dan basa nitrogen. Inilah komponen yang menyusunnya.
Basa nitrogen ada berpasangan, pasangan basa nitrogen itu selalu tetap. Anutante gondrong sekali, A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan S atau C. Inilah pada DNA. Atau diulang lagi, gondrong sekali, ya guanin, sitosin, adenin, timin. Akibatnya apa yang terjadi? Ini pada RNA. Karena itu, gara-gara gitu ya. AU, anucok, berarti adenin berpasangan dengan urasil, guanin berpasangan dengan sitosin. Anucok gatal sekali. Putri amat gendut. Purin terdiri dari dua jenis, yaitu adenin dan guanin. Pria tidak suka untuknya primidin, ada 3 jenis, timin, sitosin, urasil. Namun putri pria berjabat tangan, purin dan primidin, yaitu berikatan, berjabat tangan, ini ada ikatan. Yaitu ikatan jadi harmonis. Ikatan itu adalah H, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Oke. Lalu struktur molekul dan model DNA menurut kawan kita Crick dan Watson. DNA terdiri dari rantai ganda menyerupai tangga berpilin, yaitu double helix. Berarti kalau ini tangga, berarti ada induk tangga, ada anak tangga gini, ada anak tangga, ada anak tangganya. Tapi ada yang bilang, ya saya Pak, tangga di rumah kami seperti ini katanya. Ya kan? Ini bukan tangga. Inilah tanggung gitu ya. Ini nggak kokoh itu, jadi tangga seperti ini. Lalu kalau tangga ini, tangga berpilin, berarti diputar ini tangga ini, maka akan seperti ini dia strukturnya, gitu maksudnya. Tangga berpilin. Double helix. Nah, induk tangga atau disebut dengan rantai dibangun oleh gugus fosfat dan deoksiribosa. Anak tangga, ini ya, anak tangga yang menghubungkan kedua induk tangga ini adalah pasangan basa nitrogen yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Kedua rantai DNA ini saling antiparalel, satu disebut sense, satu lagi antisense. Nah, tadi kan kita sebutkan bahwa 3 komponen penyusun nukleotida itu, satu nukleotida, fosfat, gula, basa nitrogen. Fosfat, gula, basa nitrogen. Atau basa nitrogen, gula, fosfat. Dalam hal ini gulanya deoksiribosa, karena yang kita bahas ini sekarang adalah DNA. Kalau 3 komponennya ini adalah nukleotida, kalau misalnya itu gula dan basa nitrogen, tidak ada fosfat, ini kita sebut nukleosida. Nukleosida. Jadi kalau ini 3, ya tidak. Kalau 2, nukleosida. Ini ya, nukleotida, nukleosida. Berarti nukleosida, gula pentosa dengan basa nitrogen. Struktur daripada apa itu DNA itu, tadi arahnya antiparalel, inilah tangga berpilin. Ini tangganya, kalau dipilin seperti ini. Jadi kalau satu di arahnya 3 ke 5, ini 3 ke 5, maka satu lagi adalah 5 ke 3.
antiparalel. Pasangannya selalu tetap. G, C, T, A. Ini kan anutan T gondrong sekali gitu semua ini. Ini adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Lalu double helixnya itu, ya, ini jaraknya ini kan jauh, ini lekup mayor. Lalu kalau ini jaraknya ini kan dekat ini namanya lekup minor. Lekup mayor ada lekup minor. Kemudian ikatan hidrogen itu seperti yang sudah kita jelaskan tadi, antara C dan G rangkap 3 ini, lalu AT rangkap 2. Inilah disebut polinukleotida itu. Jadi sebenarnya inilah induk tangga, inilah induk tangganya itu ini, inilah disebut induk tangga. Ya, ada 2, ini induk tangganya. Lalu inilah anak tangganya. Jadi induk tangga tadi fosfat dan deoksiribosa. Anak tangganya pasangan basa nitrogen. Lalu inilah satu nukleotida. Ini lagi nukleotida berikutnya. Lalu ini lagi nukleotida berikutnya. Ini nukleotida berikutnya. Lalu pasangannya ini. Jadi kalau bahasa nitrogen perpasangan, nukleotidanya pun berpasangan. Ini nukleotida. Jadi ini terdiri dari 8 nukleotida. Kalau misalkan ini hanya deoksiribosa dengan timin, inilah tadi kita sebutkan dengan nukleosida. Nukleosida. Nah gitu. Jadi ini adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Nah itu mengenai struktur dari DNA dan model DNA. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sukses.